video bersama aku JJ. Jadi seperti yang bisa kalian lihat nih, sekarang JJ sedang ada di perjalanan menuju bengkel CPM atau Cipta Prima Mobil Body Repair Pekanbaru. Kira-kira ngapain si JJ datang ke sana? Buat yang pengen tahu jawabannya, terus stay tune di sini ya. See you guys. Nah guys, sekarang kita udah sampai nih di bengkel CPM atau Cipta Prima Mobil Body Repair Pekanbaru. Yuk kita langsung masuk aja, terus kita lihat-lihat. Halo Bang Ari. Halo Kak JJ. Jadi guys, di sebelah JJ ini sudah ada Bang Ari selaku manajer servis ya Bang? Ya betul Kak JJ. Selaku manajer servis di bengkel Cipta Prima Mobil Pekanbaru. Jadi kemarin JJ udah bikin janji nih sama Bang Ari untuk melihat proses body painting. Kalian mungkin masih ingat nih, beberapa waktu lalu kan JJ ada tuh mengunjungi dealer Astra Isuzu Pekanbaru untuk melihat mobil terbarunya kita seri FVZ. Itu ada dua, yang satunya dibawa ke karoserinya PT Mas dan yang satunya lagi dibawa ke Cipta Prima Mobil Pekanbaru untuk body painting ya Bang ya. Jadi hari ini JJ mau lihat nih Bang proses body paintingnya. Ya, kebetulan tadi kita berkabar mobil sudah proses bongkar untuk persiapan pengecatan Kak JJ. Ya kalau Kak JJ mau lihat proses setelah dibongkar seperti apa, bisa saya temani ke dalam. Oh boleh dilihat ya Bang? Boleh Kak JJ. Oke guys, jadi mobilnya udah dibongkar dan sekarang kita mau lihat proses selanjutnya apa lagi nih. Yuk kita masuk ke dalam. Siap. Ya. Oh berarti semua yang body repair itu di sebelah sini ya Bang Ari ya? Ya ini tahapan akhir, Oh, ini bagian tahapan poles akhir. body. Oh Jadi ini namanya bagian poles body. ya? Jadi Oh, setelah oke. pengecatan, kita lanjut pasang-pasang dulu spare part-nya, baru masuk ke tahapan poles body. Oh, Karena oke. setiap hasil pengecatan itu kan pasti ada kotoran, Ah, iya, benar, pasti ada yang benar, namanya kulit-kulit jeruk. Iya benar. Jadi dia kita rapihkan dulu, kita naikkan warnanya kembali. Oh gitu, Tuh. oke. Mungkin ini tahap awal yang sudah digosok. Oh ini tahap awal. Tahap awal sudah Oh, digosok, ini sudah ya. digosok gitu ya? Yang sudah digosok pakai amplas halus, Oh oke. ya. Nah, ini tahap kedua dirabin untuk dihilangkan hawanya Mhm. dan kotoran-kotoran yang ada. Nah setelah itu baru masuk ke tahap 3. Tahap 3 itu nanti untuk menaikkan warnanya kembali. Oh berarti ini tahap berapa nih Bang Ari? Tahap awal masuk tahap kedua. Oh berarti ini tahap awal masuk tahap kedua? Yes. Oh. Jadi tadi proses yang di belakang itu tahap pertama, tapi udah masuk nih ke tahap kedua. Nah di sini proses bersih-bersih lah. Oh di sini Dry tahap clean-nya, bersih-bersih. bagian keringnya di sini. Ini singkat aja Kak, ini tahap dry clean lah. Oh ini dry clean. Kita sudah dicuci, mobilnya dilap kering, kemudian divakum, dibersihkan bagian bodi, di wax, dan di dalamnya dibersihkan dari kotoran-kotoran rabin, kadang kotoran-kotoran, ya mungkin ada sisa-sisa dempulan. Ini tahap berapa nih Bang Ari? Kalau ini judulnya tahap akhir. Oh ini tahap Akhir sebelum mobil kita serah terimakan kepada konsumen. Setelah tahap ini mobil siap untuk diberikan Ya. kembali kepada konsumen. Ya, sedikit aja lihat mungkin ini mobil yang sudah dipoles, yang sudah kembali naik warnanya. Oh, gitu. Berarti setelah dari tahap yang itu tadi masuk ke tahap yang mana Cucian lagi? dulu. Oh, cucian Dulu, ya. baru dari cucian masuk ke tahap finishing akhir. Oh, oke. Berarti itu finishing tapi yang awal ya? Ya, Oke. Kalau yang di depan tadi finishing tapi yang awal guys. iya. Setelah Kalau yang ini pengecatan udah- bodi. Oh, oke. Kalau yang sebelah sini ini mobilnya udah ready semua untuk dikasih lagi ke konsumen. Sekilas kita lihat nanti tahapan proses pembongkaran mobil ya Kak Jaji ya. Oh, oke. Tahap Pembongkaran mobil biasanya itu langsung dilakukan dengan pengotokan mobil. Oh, Yang namanya juga body repair. Jadi pada dasarnya awal mula pekerjaan itu pasti diketok. oh, Kalau oke. spare partnya tidak diganti. Ini seperti ini Kak. Oh, ini Ini tahap yang- tahapan pembongkaran dan pengetokan bodi. Oke, ini tahap pembongkaran dan iya. pengetokan bodi. Ini step keberapa ini Bang Ari? Ini tahap awal sekali. Oh, ini tahap Jadi awal sekali mobil juga ya? masuk, ada SPK kerja, Hmm? langsung dilakukan pembongkaran mobil. Oh, gitu. Langsung diketok. Oke, berarti tahap awalnya memang diketok ini ya? Ya, setelah penerimaan mobil tahap awal sekali di sini. Setelah dari sini, baru kita masuk ke proses pendempulan. Oh, berarti setelah dibongkar kita masuk ke proses dempul ya Yes, Bang Ari? karena- Kita masuk ke proses dempul nih. Ya, karena proses dempul ini kan tujuannya untuk menutupi hasil dari yang diketok. Oh, gitu. Oke, Menutupi, membentuk juga kadang. Nah, kebetulan di sini di bagian dempulannya mobil PT Mas yang masuk untuk ganti warna sudah di sini parkirannya, Mbak. Oh, Ya, sudah Kak. di depannya. PT Mas mau body paintingnya jadi warna apa nih Bang Ari? Saya dapat info warna sky blue. Oke, warna Sky blue. Kebetulan kita udah ada ambil samplingnya. Oke. Mau saya ambilkan sebentar? Oh, ada Bang Ari? Boleh, saya ambil sebentar ya Kak Jaji.
warna yang mau kita aplikasikan ke mobil Isuzu ini. Kita udah ambil samplingnya. Ini Oh, lebih ini kurang. warna sky blue ya? Iya, Bang, sky ya? blue. Oh, oke. Jadi ini warna yang akan diaplikasikan ke mobil kita ya, Bang Arya. Ini guys, mobil PT Mas seri FVZ yang kemarin sudah kita lihat. Nah, ini mau masuk ke tahap body painting ya? Body painting. Jadi sebelum masuk ke body painting itu kan biasanya kita harus pastikan dulu spare part yang sifatnya edisional menempel itu kita bongkar dulu. Oh, dibongkar dulu Ya, contoh seperti ini kan ada beberapa spare part body seperti bumper itu kan kita cat. Kita oke. catnya kabin yang putih kita jadikan warna sky blue yang tadi saya tunjukkan ke Kak JJ. Oh, iya. Jadi beberapa spare part ini sudah kita buka dan untuk persiapan nanti sebelum pengecatan akan kita angkat dulu kita bilangnya gosok kasar. Gosok kasar tuh tujuannya agar material cat baru bisa menempel. Oh, gitu. Iya, Jadi oke. bagi orang awam melihat mungkin kalau mau diganti warna nih harus dihabiskan dulu cat lamanya, enggak gitu. Oh. Ya karena kebetulan ini mobil baru, Iya. masih bawaan pabrik, semua platnya masih mulus. Kita pekerjaan cuman gosok kasar saja. Gosok kasar? Gosok kasar Gosok agar platnya itu ada pori-pori sehingga bisa merekatkan material cat baru. Oh gitu. Iya. Oke guys, jadi ini beberapa spare part yang sudah dilepaskan karena memang tidak akan dicat juga ya Bang Iya, Adi, ya? betul. Tidak akan dicat, jadi dilepaskan dulu supaya tidak terkena cat yang akan kita aplikasikan ke mobil. Ya, Gitu, betul guys. sekali. Meskipun memang bisa tanpa harus dilepas, tapi beresiko seperti terkena embun catnya gitu ya Bang Adi. Betul, ya? ada ya semprotan itu kan Cipratan gitu jangkauannya ya? jauh Kak Iya. JJ. Jadi kadang bagian-bagian tertentu itu kita nggak sadar terkena cat itu kadang. Oh gitu. Karena sebarannya jauh. Iya iya. Dia kayak embun keluarnya kan. Kayak embun ya, oke. Jadi beresiko terkena embun-embun cat gitu guys. Jadi harus dilepas dulu biar lebih aman. Setelah tahap ini kita kemana lagi nih Bang Ari? Ya, tadi sampai ke tahapan kita tutup bagian-bagian tidak dicat. Setelah dicat, kemudian kita akan pindahkan di bagian pemasangan spare part. Oh kita pindahkan ke bagian pemasangan spare part ya. Sebelah mana tuh Bang? Karena ini mobilnya ukuran besar, Iya. kami akan pindahkan ke bagian sisi sebelah sana, Oke. di area luar. Pemasangan spare part ini kita pasang, kembalikan kepada posisi semula, baru akan kita lakukan pemolesan bodi. Gunanya kita poles bodi ini karena hasil pengecatan itu terkadang kan ada kotoran. Iya benar. Nah, kemudian meningkatkan kembali glossinya hasil pengecatan itulah perlu dilakukan poles bodi. Kalau orang bodi, bilang ya. rabin lah. Atau poles body atau nama Di lainnya itu rabin. Rabin ya Bang ya? Tapi lebih rabin itu tahapannya sebenarnya. Oh, Tapi pekerjaan secara keseluruhan ini poles body. Kita ngelihat ke sebelah mana lagi nih Bang Ari? Kalau mau lihat sekilas, nanti bagian-bagian mana saja yang kita cat. Sorry Oke, Kak kita JJ lihat ini. bagian mana aja sih yang mau dicat nantinya? Ini kan trimnya sudah dilepas, Oh ini posisinya. nanti dicat ya Bang Ari? Iya, karena ganti warna itu bagian-bagian yang warna dasar sebelumnya kita tutup. Oh ditutup. Jadi sehingga pada saat nanti sudah terpasang spare partnya itu tidak ada menyisakan warna putih lagi. Oh gitu ya. Nanti itu ditutupin atau gimana Bang Ari? Ditutup. Ditutup ya. Kak JJ lihat sendiri bisa deh, bawaan pabrik itu sendiri bagian dalam-dalam sini sebenarnya tidak dicat secara sempurna. Iya, tidak dicat karena itu warna tidak putih terlihat. ya. Oh, oke. Jadi kemungkinan kami akan cat di bagian-bagian yang terlihat saja nantinya. Jadi guys, ada beberapa bagian yang memang tidak dicat karena tidak terlihat juga ya Bang. Iya. Karena bakalan tertutup juga nih sama bagian spare part yang lain, jadi tidak perlu dicat. Kalau sasis sudah pasti nggak dicat ya Bang Ari Iya ya? betul Kak JJ. Karena di mana-mana sasis hitam. Aduh, tapi jangan salah nih Bang Ari, di PT Mas itu sasisnya justru warna-warni, ada yang warna oranye, ada yang warna merah juga gitu. Wah boleh tuh, kami nanti lihat. Iya benar, PT Mas itu memang unik guys. Orang Iya, sasisnya iya. warna hitam, kita ada warna oranye juga, Iya. bisa dibuat warna-warni. Sejauh ini beberapa truk yang kita kerjakan memang ikonik PT Mas ya. Iya, PT Karena Mas. kemarin baru 1 hari yang lalu kita selesai pekerjaan ganti warna truk VAU. Dari saya lupa warna dasarnya apa, tapi jadi warna merah candy. Jadi warna merah candy. Jarang tuh pemilik truk warnain mobilnya jadi warna merah candy. candy. Karena rata-rata warna mobil merah candy itu mobil-mobil sedan yang pakai, Iya, mobil-mobil minibus yang orang memang tujuan untuk modif gitu. Iya benar. Saya mikir Jadi PT Mas itu kendaraannya
meskipun dipakai untuk cari cuan, tapi dipakai juga untuk bergaya modis gitu. Iya, Bang iya, Ari. iya, iya. Jadi bener-bener unik banget gitu. Kita berani beda dari yang lain. Orang warna hitam, kita warna pink, atau nanti dibuat jadi warna oranye. Yang kemarin warna merah candy ya Bang Ari? Merah candy kombinasi hitam. Nah, warna merah candy kombinasinya warna hitam. Saya juga salut lihatnya permintaan sampai ke bagian bantalan bak-bak sampingnya itu dicat warna merah juga. Bantalan bak sampingnya biasanya Sedetail orang itu. lain nggak dicat gitu ya Bang Ari? Warna dasar saja hitam. Oh gitu, oke. Memang sih kalau saya pikir ya, kalau mobil tahap awalnya saja sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, pasti yang kelanjutannya mobil pasti dirawat. Iya, Saya benar. pikir sih seperti itu. Benar. Kita kemana lagi nih Bang Ari? Kebetulan kami ada satu mobil yang selesai ya habis eksiden. Tadi saya lihat habis pengecatan kabin. Iya. Sekarang tahapan clear kalau mau lihat. Oh kita boleh lihat. Boleh, ayo. Oke, yuk kita lihat ada mobil yang habis Insiden gitu ya. ganti kabin. Tadi saya lihat sudah dicat. Kemudian sekarang lagi tahap clear. Oh sedang tahap clear. Ya, jadi tahap clear itu Kak JJ, kalau cat dasar itu kan sifatnya warnanya masih matte Iya, benar, atau masih doff. Maka masuklah material clear di sana untuk memberikan kesan glossy. Oh, Atau oke. seperti kita bilang berminyak gitu. Ya, mengkilap gitu Mengkilat, ya. Bang Ari, ya. Oke. Boleh Yang kita lihat sebelah mana sekilas tuh Kak mobilnya, JJ. Bang? Yuk kita lihat mobilnya gimana sih. Di sini khusus ruangan untuk mobil-mobil truk yang insiden gitu guys. Ya. Ini kita boleh masuk ya Bang Ari? Ya, silakan Kak JJ. Oh, ini mobilnya udah siap tahapan clear Kak JJ. Oh yang mana nih? Yang Bang? ini. Oh yang warna merah Ini ini mungkin ya? sedikit saya lihatkan aja. Mobil setelah tahapan clear itu bisa dilihat Kak JJ. Ini masih basah, belum bisa dipegang. Warnanya sudah lebih glossy. Iya, lebih mengkilap Nah, ya Bang Ari. mobilnya itu lebih kurang posisi, kita bilang posisi telanjang ya. Oh gitu. Dicat seperti inilah. Semuanya dibongkar. Nah, guna apa? Memastikan semua bagian bodi itu terkena cat. Oh gitu, oke. Jadi Betul, gini lebih guys, kurang. semua bagian-bagiannya itu ada beberapa bagian yang kabin. memang harus bagian kabinnya itu harus dilepas dulu supaya bagian yang harusnya dicat itu bisa terkena cat dengan sempurna. Tapi di sini berisik guys, maaf ya di sini berisik. Mungkin nggak lama-lama di sini karena berisik ya. Kita oke. pindah ke bagian berikutnya Kak Oh, JJ. oke, yuk kita pindah ke tempat yang lain ya, karena di sini berisik guys, kita nggak bisa dengar. Yang itu Bang Ari, JJ lihat ada diwarnain warna abu-abu. Oh, oke Kak JJ. Ini namanya tahap epoxy. Epoxy ini kita aplikasikan kalau ada pekerjaan pendempulan Kak JJ. Oh, gitu. Jadi mobil ini habis diketok, kita dempul, maka harus sebelum dilakukan base cat, kita harus epoxy dulu. Nah, bedanya dengan Isuzu yang ganti warna ini, karena mobil baru, tidak ada pendempulan, kita nggak pakai tahap epoxy. Oke. Langsung diaplikasikan cat dasar warnanya. Jadi ini namanya tahap epoksi ya Bang? Epoxy. Nah, ini namanya tahap epoksi, sedangkan mobilnya kita tidak pakai tahap epoksi karena dia bukan ini Bang ya, tidak ada dempulannya. tidak ada dempulan, tidak betul, ada Kak Cici. dempulan. Jadi tahap epoksi ini hanya untuk mobil yang ada tahap dempulannya. Ya, betul. Ada dua fungsi. Pertama, menambah ketahanan dempulan. Oke, menambah Kedua, ketahanan menambah dempulan. ketahanan daya rekat cat baru. Oh gitu, oke. Supaya Ya. dempulannya makin kuat, terus juga cat barunya makin tahan ya Bang Iya, Ari, ya? betul, Gitu, Mas. guys. Itu fungsi dari tahap epoksi. Ini tempatnya luas ya Bang Ari ya? Ya, lebih kurang lah, Kak. Kira-kira ini bisa menampung berapa mobil nih? Soalnya Cici lihat ada banyak mobil nih di sini. Iya, kalau dengan kondisi sekarang ya, Kak ya, Mm-mm. ada campuran area truk sama mobil passenger. Iya. Lebih kurang seperti sekarang ini bisa menampung 5 sampai 15 truk Mm-mm. plus mobil terparkir ini 50 sampai 75. Luas ya guys ternyata ya. Ini mirip ukurannya sama ukuran lapangan bola ya Bang ya. Lebih kurang. Nah ini guys, kita baru ngelihat di area produksinya aja nih. Udah luas banget kayak gini. Gimana kalau kita masuk ke kantornya mungkin lebih keringetan lagi ya Bang Ari ya? Oh, kalau kantor lebih kecil ruangannya, Kak. Oh, tapi kalau kantor dia lebih kecil Iya, guys. Tapi karena- kalau untuk workshopnya lebih luas. Iya, karena di bengkel ini sendiri lebih
mayoritas pekerja itu ada di pekerjaan produksi. Oh, justru ada di produksi. Di kantor ya. hanya bagian servis sama bagian administrasi, ya mungkin nggak sampai 20 orang. Oh, gitu. Sisanya tuh Oke, fokus. sisanya memang di area produksinya. Iya, Bang, iya, ya? kantor lebih kecil. Oke, tapi ruangan produksinya luas banget guys. Jadi Bang Ari, tadi Ya. kan kita udah keliling-keliling nih. Jadi ngelihat ada banyak mobil niaga sama mobil passenger atau mobil penumpang juga ya. Ada yang body painting juga tadi ya Bang. Tapi kalau untuk kendaraan roda 2 gitu menerima juga nggak Bang untuk body repair dan juga body painting mungkin? Oh, kita cuma nerima untuk body painting untuk mobil penumpang sama mobil niaga aja Kak JJ. Oh gitu ya, berarti untuk yang kendaraan roda 2 Yes, enggak betul. ya Bang ya. Lalu selain body repair dan juga body painting ada jasa apa lagi di sini Bang yang ditawarkan? Ya, ada yang tadi pokok ya. Additional kita ada juga. Kita ada juga menawarkan salon mobil, Salon mobil. seperti untuk bagian eksterior dan interior. Oke. Bahkan kaca mobil juga kita salon ada juga fasilitas. Dan kita ada juga melayani coating. Oh, coating mobil. itu maksudnya yang gimana Nano tuh? coating atau Oh. nano glass atau nano keramik. Oke. Nah, kita ada juga melayani itu. Tidak hanya body repair dan juga body painting, tapi juga ada salon mobil ya Bang Salon ya? mobil. Ada jasa salon mobil juga, terus juga untuk interiornya juga ya Bang ya? Ya, bisa. Ada salon mobil interior sama apa tadi satu lagi Bang? Nano coating. Nano coating. Nano coating itu seperti yang orang banyak ketahui, nano coating atau nano pengaplikasian bahan cairan sejenis nano keramik atau nano glass yang diaplikasikan ke bodi mobil. Tujuannya untuk menambah ketahanan clear mobil Oke. dan untuk memproteksi bodi mobil dari jamur. Nah, dari jamur atau dari kotoran-kotoran lainnya yang bisa saja menempel pada mobil. Sehingga contoh kalau mobil yang sudah dilapisi nano coating itu Kak JJ, kalau kita aplikasikan atau siram air, Oke. itu efeknya kayak daun talas Kak. Oh, kayak daun talas Iya, ya. dia Berarti kayak nggak basah nggak gitu, bersisa Bang? dia, Oh, nggak gitu. bersisa. Nah, Oke. selama ini kenapa bodi mobil itu ada jamuran? Ya, Ya simple aja. Kita ini kan mobil kena hujan, kena panas. iya benar. Hujan yang jatuh itu mengeras Iya. ke bodi mobil, dia ngikis clear itu. Oh, Ngikis gitu. clear. Iya, iya, Nah, iya, tapi dengan diaplikasikan tambahan nano keramik atau nano coating, Mhm. nah hujan tadi itu nggak nempel. Jadi dia nggak bersisa. Oke. Jadi dia akan mencegah jamuran. Nah, sedikit penjelasan tambahan Kak JJ. Kadang orang berpikir, Pak, kalau udah di nano coating mobil saya anti gores nggak? Oh itu salah, Oh, gitu salah. Dia tetap gores. Dia tetap tergores. Kalau memang ada benturan atau lainnya, dia tetap tergores. Nah, tapi yang terangkat lebih awal yaitu nano coatingnya tadi dan clear. Oh, berarti nggak langsung jadi ke dia tidak anti bodinya. gores judulnya. Oh, oke. Tetap akan tergores. Fungsinya adalah untuk memproteksi cat agar mencegah jamuran tadi. Oh, Dan gitu, ketahanan oke. clear bisa lebih lama. Iya, iya. Logikanya kenapa? Clear ada tambahan nano keramik lagi atau nano coating tadi kan, jadi lebih awet. Oke guys, jadi sesuai dengan namanya nih coating yang artinya lapisan tambahan. Jadi maksudnya adalah lapisan tambahan pada cat mobil supaya warnanya lebih tahan lama dan juga terhindar dari jamur. Jadi bukan anti gores mobil ya, jangan sampai salah paham lagi. Oke, jadi kayaknya segitu aja kita keliling-kelilingnya dulu ya Bang Ari. Mungkin Siap. kita bisa pindah ke depan tadi Bang Ari, soalnya di sini berisik. Berisik ya kayak. Oke, Iya, ya, kita benar. ke depan. Oke guys, kita Siap, pindah Kak ke JJ. depan ya, soalnya di sini berisik. Oke guys, jadi segitu aja dulu. Tadi kita udah ngeliat mobil Isuzu-nya PT Mas yang seri FVZ yang akan di body painting ya Bang Ya, Ari. Yang betul. akan di body painting. Juga udah ngeliat nih di belakang ada proses body repair dan juga ada body painting juga. Jadi untuk kalian warga Pekanbaru sekitar yang sedang mencari jasa bengkel untuk body repair dan juga body painting, gak usah ragu, langsung aja datang ke bengkel Cipta Prima Mobil Pekanbaru. Atau untuk alamat lengkapnya di mana Bang Ari? Ya, tepatnya kita Jalanan Ke Ujung Kak JJ. Jalanan Ke Ujung masuk Jalan Bima. Titiknya sebelah TK Al Ulum, masuk ke dalam sekitar 100 meter. Atau lebih lengkapnya juga bisa melihat melalui Google Maps. Oke, dan untuk lebih lengkapnya juga kalian bisa cek di bawah ini. Ya. Kalau misalnya kalian masih ragu juga, ada nomor yang bisa dihubungi ya Bang Ari? Ada. Nomornya ada di bawah ini, oke? Kalian gak usah ragu, sedangkan PT Mas aja pakai kok jasa Cipta Prima Mobil Pekanbaru. Apalagi kalian, yuk langsung aja cobain. Oke guys, segitu aja dulu video kita hari ini. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel Mas Truk Video, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi
notif terbaru kalau Mas Truk Video upload video. Gitu guys. Oke, see you in our next video guys. Bye-bye.